Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sebelum kita memulai dengan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa, mohon pimpinannya supaya kita boleh dapat memahami akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali menjalani kehidupan kami dengan segala rencana dan tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan. Sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami ini ya Bapak, kami juga mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, sehingga dalam menjalani hidup ini kami boleh tetap ingat akan firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab kita, Kitab Markus pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Markus pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudara-saudara, sosok seperti apa yang ada dalam pikiran saudara ketika dikatakan bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Yang mungkin muncul dalam gambaran atau pikiran saudara adalah sosok manusia yang memiliki wajah yang kuyu, terlihat lemah, manusia yang kelihatannya begitu menderita. Dan ini yang terlihat dari kalimat-kalimat terakhir yang Yesus katakan ketika dia turun dari gunung sesudah dia dimuliakan. Di sini kata-kata Yesus menimbulkan pergumulan dari para murid karena mereka tidak mengerti atau tidak memahami apa arti yang Yesus katakan. Bahkan mereka juga tidak mengerti atau tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan itu. Bukan Elia atau bukan juga nabi-nabi lain. Tapi Yesus sesungguhnya adalah Sang Mesias. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Mengapa? Karena dari gambaran atau dari pemahaman mereka tentang Mesias yang akan datang itu lain sekali atau tidak ada sama sekali tercermin dengan apa yang Yesus katakan atau dari apa yang Yesus tampilkan. Dalam pikiran atau pemahaman mereka, Mesias yang katanya akan membebaskan mereka dari perbudakan atau dari penjajahan bangsa lain, dalam pemikiran mereka adalah sosok pejuang, seorang pemimpin politik yang berkarir atau memiliki karakter yang tegas dan meyakinkan. Mempunyai juga penampilan layaknya seorang panglima perang atau seorang perwira pemimpin. Sedangkan Yesus
jauh sekali dari gambaran yang ada dalam pikiran mereka. Nah saudara, kita sudah mengenal sekarang ini dan juga mengetahui bahwa Sang Mesias itu adalah Yesus. Kita sudah belajar, kita sudah membaca riwayat kehidupan Yesus dan juga perjalanannya. Pelayanannya yang mengajarkan bahkan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kepada Dialah kita sekarang ini beriman. Kita sekarang ini percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Bahwa Dialah Sang Mesias, Juru Selamat itu. Saudara-saudara, menjelang Natal kita kembali diingatkan akan arti kehadirannya di tengah dunia ini. Akan arti Allah yang menjadi manusia. Sang Mesias, Juru Selamat dunia yang datang bukan melalui keturunan raja-raja atau yang lahir di dalam sebuah kerajaan yang hidup dan tinggal di lingkungan kerajaan. Dia lahir, dia hidup di tengah-tengah manusia biasa, manusia yang sederhana. Dan benar, dalam misinya dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan melalui perang, bukan melalui kekuatan atau kekuasaan, bukan melalui politik. Tetapi dia datang dengan cinta kasih yang begitu besar, cinta kasih yang begitu tulus. Dia datang ke dalam dunia karena cinta kasihnya. Bahkan karena cinta kasihnya kita tahu dia rela menanggung penderitaan demi manusia. Dan dalam penderitaan yang ia lalui, dia tetap memberi penguatan kepada orang-orang yang percaya untuk tidak takut ketika tantangan dan penderitaan menghadang atau pergumulan ada di hadapan mereka. Karena iman kita kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Karena sesungguhnya dia juga sudah mengalami. Dia sudah merasakan terlebih dahulu. Artinya dia tahu, dia mengenal betul apa yang sedang kita rasakan. Kekhawatiran, ketakutan, penderitaan, pergumulan yang sedang kita hadapi, dia tahu dan dia juga bisa merasakannya. Dia yang memahami dan mengasihi kita akan berjalan bersama dengan kita. Dia akan menuntun kita melewati itu semua. Artinya kita yang sedang sendiri ternyata tidak sendiri. Tetapi ada Dia yang ikut merasakan dan selalu siap untuk menuntun kita. Bahkan Dia juga yang akan menggendong kita ketika kita sungguh-sungguh sudah merasa tidak berdaya. Ketika kita sungguh-sungguh sudah merasakan tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Yesus yang kita percaya, Dia tahu apa yang terbaik dan juga Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Dan yang penting adalah jangan kita lepaskan pegangan kita dari Dia. Karena Dia akan selalu menuntun, membawa kita pada kebaikan. Dia yang akan menuntun kita melewati hari-hari kita. Maka percayalah, tetaplah berdoa. Dan tetaplah tekun dalam membaca, mempelajari firman Tuhan. Disitulah kita semakin mengenal betapa sungguh Tuhan kita mengasihi kita semua. Disitulah kita akan menjadi tangguh di saat penderitaan itu datang dan kita mau berjalan bersama-sama Yesus ketika penderitaan pergumulan itu kita hadapi. Karena Tuhan Yesus selalu berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Dan itulah Tuhan Yesus yang kita imani dan percaya, Sang Juru Selamat yang sedang kita nantikan kehadirannya, kedatangannya, yang sedang mau kita rayakan Natal nanti. Saudara-saudara, biarlah apa yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi penderitaan kita saat ini, tidak membuat kita berhenti melangkah, tapi melangkahlah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kita yang tahu dan mengerti, yang paham kapan waktu terbaik untuk tetap menuntun atau kalau perlu menggendong kita melewatinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur karena sungguh kami selalu diingatkan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampunilah kami yang seringkali kami gagal mengingat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami karena kami seringkali terlalu fokus dengan pergumulan dan penderitaan kami sehingga kami merasa seolah-olah Engkau meninggalkan kami. Padahal sesungguhnya kami yang seringkali melupakan Engkau. Ampuni kami ya Bapa, tolong kami anak-anak-Mu ini untuk boleh selalu mengingat bahwa setiap pergumulan, setiap penderitaan yang kami alami, Engkau di dalam Yesus Kristus juga sudah pernah mengalaminya. Karena itu ajar kepada kami untuk kami tetap dapat mengatakan segala pergumulan kami ini, membawa segenap pergumulan kami ke hadapan Tuhan. Karena kami percaya yang Engkau yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan sakit penyakit, dengan beban kehidupan yang mungkin semakin dirasakan berat, dengan segala sesuatu yang menjadi harapan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan tolong setiap saudara kami ini, sehingga mereka boleh tetap dikuatkan, sekalipun permasalahan itu mungkin masih harus mereka hadapi, tapi mereka boleh dikuatkan karena tahu Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mempercayakan kehidupan setiap kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara sepanjang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.